Teman-teman, ini kemarin yang ramai masuk ke akun Twitter Metro TV dan mungkin beberapa teman-teman juga lain menerima bahwa banyak sekali keluhan terkait dengan warga yang tidak bisa mencoblos, entah itu karena kekurangan surat suara atau diduga ada petugas KPS yang tidak membolehkan mereka mencoblos. Ya, walaupun mereka alasan. sudah pegang formulir C6 ya, memang Betul. ini dia yang satu. Ataupun surat keterangan dari Dukcapil. Malah katanya kehabisan surat suara begitu karena hanya menyiapkan 20 surat suara di masing-masing TPS. Itu informasi yang beredar begitu. Ini masukan yang sangat berharga sekali bagi KPU DKI Jakarta untuk putaran kedua nanti. Kita akan lihat sedikit kemarin terkait dengan banyaknya masyarakat yang tidak bisa memilih melalui tayangan berikut ini. Semua di sini punya hak untuk nyoblos. Kami warga negara Indonesia. Semua punya hak. Beginilah wujud kekecewaan warga yang tidak dapat memilih di TPS 91 Cengkareng, Jakarta Barat. Dari laporan warga yang mengirimkan video amatir, sekitar 50 warga tidak dapat menggunakan hak pilihnya lantaran formulir daftar pemilih tambahan atau DPTB yang habis. Warga meminta anggota KPPS untuk mengizinkan mereka mencoblos, namun sudah lewat dari batas waktu pencoblosan. Kalau patokan dapat waktu, kami sah nih. Ya, tapi Pak kalau memang Di TPS 8 Bendungan Hilir, Jakarta Pusat, sekitar 20 orang tidak dapat memilih karena keterbatasan DPTB. Warga kecewa dengan jumlah DPTB yang sangat minim sehingga membuat mereka tidak dapat menggunakan hak pilihnya. Kasus serupa terjadi di TPS 40 Kedoya Selatan, Jakarta Barat. Sekitar 60 warga Kedoya Selatan tidak dapat menggunakan hak pilihnya karena DPTB yang habis. Kartunya habis, lembar buat coblosnya ya, bukan lembarnya. Jadi untuk pendaftarannya habis. Sedangkan kartu pemilihnya kan itu masih banyak. Yang untuk dicoblosnya kenapa tidak bisa digunakan gitu loh. Di Jakarta Utara, puluhan warga mendatangi kantor Kelurahan Sukapura Cilincing. Warga protes tak bisa menggunakan hak pilihnya karena tidak terdaftar dalam daftar pemilih tambahan serta surat suara di TPS yang habis. Warga kecewa karena dalam pilpres sebelumnya mereka bisa memilih. Saya tadi jam 10 udah datang, suruh nunggu jam 12. Tapi jam 12 nggak bisa juga, udah tutup. Menurut petugas KPPS, pihaknya tidak menerima sosialisasi terkait masalah surat suara yang habis. Menurutnya, jumlah surat suara yang dikirim dari KPU sudah sesuai dengan data jumlah pemilih. Ditambah dengan surat suara cadangan sebanyak 2,5%. Surat suaranya itu ya kan kalau di KPU manifest dikali 2,5% Pak. Ditambah tadi 20 yang DPTB, dapat pemilih tambahan. Nah, kalau seandainya memang surat suara itu habis di TPS, kami juga nggak bisa berbuat apa-apa Pak. Warga tetap berharap mereka dapat menyalurkan hak suaranya dalam pilkada ini. Dari Jakarta, Tim Liputan Metro TV. Kita akan membahas terkait dengan berbagai permasalahan yang terjadi selama kemarin pencoblosan begitu utamanya di DKI Jakarta terkait dengan warga yang sebenarnya tercatat dalam DPT ataupun memiliki IKTP dan juga KK namun tidak bisa menggunakan hak pilihnya dikarenakan berbagai macam alasan ataupun sebab. Sudah ada di studio ada Keisha dan Niki. Keisha, apa kabar? Baik. Niki, apa kabar? Kalian berdua saudara atau teman atau kebetulan tetangga? Kita ketemu di TPS ya, pada Ketemu di seperjuangan TPS. ya, teman Oke, di seperjuangan. DPS mana tepatnya? 89. Di Cengkareng Timur, Ya. Cengkareng Timur, Jakarta ya. Kemudian ada juga Mbak Betty Epsilon Idrus, Komisioner KPU DKI Jakarta. Mbak Betty, bertemu lagi, selamat siang. Selamat siang. Saya akan mencoba ke Niki terlebih dahulu. Niki, apa yang dialami pada waktu pencoblosan kemarin? Sebenarnya sih waktu kemarin pencoblosan kayak rada dipersulit ya untuk mencoblos itu. Pada dipersulitnya gimana nih? Dengan berbagai macam alasan, mulai dari surat rekapan habis, terus waktunya masih jam 12.30 itu udah disuruh bubar karena rekapan itu habis, sedangkan surat suara masih banyak gitu. Itu waktu kamu pertama kali datang, coba kita runut satu persatu. Kamu pertama kali datang jam berapa? Kurang lebih jam 11.30-an. Jam 11.30. Iya. Kamu sudah ada melihat namamu di DPT belum? Enggak ada di DPT. Iya, karena saya DPT tambahan. Oh, DPT tambahan, tapi sudah membawa KTP dan KK. Betul. Jadi seharusnya adalah bisa mencoblos jam 12. Betul. Anda datang setengah 12. Iya. Apa yang petugas KPPS bilang ke Anda? Pada saat itu sih dia bilang katanya rekapannya habis, surat rekapannya habis kata dia gitu. Rekapan apa? Sedangkan surat suara masih banyak gitu.
Pada saat itu saya ngantri, saya lumayan di depan gitu, barisan di depan. Katanya cuma ada 20 suara. Oh oke, kalau 20 suara, setidaknya bagian saya masih bisa untuk mencobloskan. Tapi karena itu dia bilang katanya, pokoknya poin mereka bilang katanya habis saja gitu. Habis. Habis. Padahal jam 11:30 Iya. Anda sudah tiba di sana. Anda melihat ada sisa surat suara banyak di sana. Saya sempat rekam ya, ada setumpuk surat suara masih ada banyak. Kabarnya Anda juga mengalami hal yang tidak menyenangkan. Apa itu, bisa diceritakan? Pada saat itu karena saya merasa dipersulit oleh petugas, saya bilang sama petugas, saya mau mencoblos hak saya, hak milik suara saya gitu. Jadi kayak petugas tuh semacam intimidasi saya gitu, supaya saya mungkin nggak mencoblos atau gimana, saya kurang mengerti gitu. Pokoknya saya cuma mau untuk mencoblos, kenapa dipersulit gitu. Seperti apa bentuk intimidasinya? Saya sempat dicengkrem gitu sama petugas, salah satu petugas. Saya dibilang katanya pengacau. Jadi mama saya di situ juga, dia pisahin saya. Setelah mama saya pisahin, baru dia lepas cengkramannya itu. Dan dia suruh polisi untuk mengangkut saya gitu. Oke. Anda merekam juga tidak pada waktu kejadian yang Anda alami, kejadian tidak menyenangkan itu? Pada saat kedua tangan saya dicengkram, nggak mungkin dong saya pegang kamera kan. Ada orang lain yang... Ada orang lain yang sempat merangkap sepintas gitu. Siapa yang mencengkram Anda pada waktu itu? Kalau nggak salah petugas di TPS ya. Bukan aparat keamanan? Bukan. Tapi petugas di TPS. Dan Anda dikatakan pengacau? Iya, karena mereka menggunakan nemtek dan duduk di bagian petugas gitu. Apa alasannya mereka mencengkram Anda? Mungkin, apakah Anda berteriak-teriak ataukah? Nggak, saya mempertanyakan provokasi? kenapa saya nggak bisa mencoblos, itu saja yang saya pertanyakan. Jadi dia bilang saya masih kurang puas dengan jawaban mereka karena menurut saya tidak logis gitu. Baik, baik. Kalau dari Kesia sendiri apa yang dialami? Jadi sebenarnya gini, saya itu nyampe sana 12 kurang 10. Saya di situ lihat antrian sudah panjang sekali. Saya jauh-jauh hari itu saya sudah mengurus surat keterangan karena saya harus DPTB. Oke. Ini artinya Anda sudah dapat suket dari Dukcapil. Sudah suket. Sudah dapat. semua beres. Semua beres. Semua dan memang requirement. karena Anda dialokasikan jam 12, makanya Anda datang 12 kurang seperempat. Papa saya sempat datang pukul 11, tapi kami disuruh kembali pukul 12. Oke. Ketika waktu pukul 12 tiba, kami sampai sana, kita ketemu Kaniki. Di situ belum mulai. Jadi lucu, waktunya itu diperpanjang sedikit. Jadi sekitar 12.15 itu belum mulai. Justru karena belum mulai, malah mulai keluar suara kalau misalkan surat suaranya itu habis. Cuma ada 20 dan habis. Belum mulai mungkin dikarenakan banyak antrian yang lain? Kalau dilihat sih semua pegang surat, Mas. Jadi dia DPTB dan juga waktu saya tanya kenapa pada ngantri di sini, emang nggak ada TPS lain, kok ramai banget yang di sini DPTB-nya ya? Mereka mengatakan mereka sudah ke TPS lain, cuman di TPS lain tuh suratnya habis. Jadi mereka dialihkan ke TPS kami 89. Jadi Dan baru dimulai 12.15. 12.15 itu kalau nggak salah sih sudah mulai. Tapi masih kayak lambat gitu loh, Mas. Jadi lambat panggilnya. Terus 12.15 itu kami masih riuh karena kami mendapatkan kabar kalau suratnya habis. Jadi kami mesti pindah TPS lagi gitu. Itu lambatnya, Anda melihat memang lambat yang disengaja atau jangan-jangan memang petugas KPPS juga overwhelmed begitu dengan beban mereka? Kami berdua melihat sih, itu benar-benar jadi buka pelan-pelan, nyatet pelan-pelan. Maksud kita kan buang-buang waktu gitu loh. Kita panjang banget. Ratusan ada di situ, Mas. Ini di TPS berapa? TPS 89 dan kami punya bukti 89 videonya. Cengkareng Timur. Cengkareng Timur. Anda punya bukti video yang menunjukkan apa? Ada menunjukkan kalau parkiran antriannya panjang banget. Antrian tuh panjang sekali dan di situ tuh dilihat kita rusuh karena dari semua yang disebarkan itu surat-suara habis. Terus kami mulai komplain ke panitia TPS-nya. Oke, Anda sudah kemudian mengantri 12:15, akhirnya bisa mencoblos tidak? Saya dan keluarga baru bisa mencoblos itu sekitar pukul 3. Itu juga setelah riuh karena gini, awalnya itu ditutup. Sudah kan selesai. Kami bilang kami nggak akan pulang. Ditutup. Belum jam 1, Mas. Jadi karena suratnya habis, mereka mengulur-ngulur. Kami bilang kami tidak akan pulang meskipun suratnya habis. Kami harus memilih, kami punya hak pilih, gitu kan. Nah, terus diulur sampai jam 1. Sampai jam 1 tuh sebelum jam 1 kurang 15, 1 kurang 10 lah. Mereka bilang mereka tambahkan 150 suara. Oke, kita ngantri lagi dong. Kita ngantri, tiba-tiba ada dari pihak KPPS-nya itu mengatakan jam 1 tutup. Jam 1 tutup, kami langsung riuh lagi. Padahal masih banyak antrian, jam 1 antrian langsung. Banyak. Itu 100 orang ada, karena saya aja dapat nomor 124 dan saya di belakang. Jadi itu ratusan orang, Mas. Dan sebelum itu, sebelum pukul 1, itu sudah setengahnya pulang. Jadi harusnya ada 200 orang hilang. Ini ada berbagai macam kasus, Mbak Betty. Saya akan ke kasus Kesia terlebih dahulu mungkin, yang sudah mulai antri, kemudian mulainya lambat 12.15, ternyata jam 1 kurang seperempat, padahal aturannya adalah jam 1, sudah ditutup, dan
kemudian banyak yang warga yang sudah mengantri lama ternyata tidak bisa ikut memilih. Kenapa bisa seperti itu, Mbak? Pertama, pendirian TPS itu berdasarkan jumlah daftar pemilih tetap setelah kita muktahirkan data pemilih. Perlu diketahui, ketika pemuktahiran data pemilih itu nggak ujuk-ujuk ada data pemilih tetap kita. Berproses dari DP4 dan yang disinkronisasi dengan data DPT terakhir, Pilpres 2014, lalu kita coklit. Coklit itu adalah mendatangi rumah ke rumah dan kemudian menanya kepada orang rumah, ada berapa orang pemilih di rumah Bapak Ibu sekalian. Kesulitan ketika coklit maaf ini saya tahu TPS 89 kami langsung evaluasi kemarin, ini kan daerah elit ya Mas, adalah sangat sulit ketika PPDP kami datang dari rumah ke rumah untuk mengaudit kira-kira ada berapa orang di rumah itu. Oke, sebelum Mbak Betty lanjut, itu dulu Kezia sendiri secara aktif tidak mendaftarkan atau memvalidasi datanya ke kantor kelurahan atau ke... Iya, karena beberapa hari sebelumnya kami sudah ke kantor lurah, kami mengantri beberapa jam, papa saya tepatnya. Dia mengurus surat keterangan. Jadi surat keterangan itu di tangan dan kami sudah mencari tahu, oh kita harus bawa apa aja sih pas hari pilkadanya itu, coblosnya itu kita harus bawa apa, kita sudah. Baik, berarti sudah dapat surat keterangan dari kantor Dukcapil itu ya? Sudah. Baik, nanti kita akan lanjutkan. Bagi surat keterangan sudah ada, berarti yang Anda sampaikan tadi sudah dibantah oleh Kezia sendiri. Bukan, belum. Nanti saya kita masih lanjutkan. belum daftar pemilih tetap loh. Saya bicara tentang proses kenapa ada daftar pemilih sementara lalu tetap, di mana ada tahapan masyarakat itu boleh boleh memberikan tanggapan dan masukan. Oke, nanti kita akan Mas. bahas. Belum sampai ke sana, kita akan bahas lagi tambah bersama kami di live event Metro TV. Kita lanjutkan lagi perbincangan, Mbak. Tadi yang dikeluhkan adalah surat pernyataan DPTB kemudian habis dan mereka akhirnya tidak bisa mencoblos. Kenapa kemudian bisa habis? Apa penyebabnya? Yang begini, kami kan mendapatkan keterangan dari teman-teman KPU Kabupaten Kota. Ada baiknya nanti KPPS-nya yang menjadi saksi mata untuk menyampaikan hal yang sebenarnya. Jadi yang kami dapatkan informasinya adalah surat pernyataan DPTB-nya habis, menyatakan bahwa saya belum terdaftar dalam DPT dan akan menggunakan hak pilih sebagai daftar pemilih tambahan. Apa prasyaratnya? Membawa IKTP atau suket dinas Dukcapil yang terverifikasi ditambah dengan ditunjukkan dengan kakak aslinya. Itu sudah dilakukan belum? Bawa suket, bawa kakak, bawa EKTP? Bawa. Sudah tetap bisa memilih? Bukan nggak bisa milih Mas, ditutup jam 1. Kami harus rusuh Bahkan dulu. sebelum jam 1. Bahkan sebelum jam 1 sudah digaungkan, tutup jam 1. Udah. Harus rusuh dulu tuh maksudnya bagaimana? Oh, ada videonya Mas. Dia harus teriak-teriak dulu sampai dicengkram. Saya harus muter-muter nanya-nanya, Mas ini gimana? Tapi kena bentak juga. Jadi ya. Kemudian jam 1 ditutup klak begitu, harus rusuh dulu untuk dibuka kembali TPS jam? Iya, akhirnya kita rusuh. Jam 1 itu akhirnya diperbolehkan. Soalnya kebetulan kemarin ada ibu-ibu yang langsung komplain, bilang, Mbak, kita dari tadi sudah di sini. Kita belum baru datang, kita sudah ngantri. Cuman kan tendanya kecil, kita nggak bisa masuk. Jadi Mbak kira kita baru datang. Kita tuh udah lama ngantri. Gitu. Kemudian kalian bisa menyoblos jam berapa? TPS dibuka lagi jam berapa? Kalau saya pribadi kebagiannya jam 14.30 ya. 14.30. Setelah kalian teriak-teriak setelah ada sedikit keributan. Perjuangannya. Mbak Betty. Jadi kami dapat melayani pemilih kalau dia datang, misalnya begini, antrian nih, sudah ngantri, saya sudah ngantri, tapi udah lewat dari jam 1, dia tetap akan kami layani. Yang tidak terlayani adalah mereka yang baru datang jam 1. Sebentar, jam 1 kalau misalnya masih ada antrian tetap akan dilayani. Terjadi tidak dengan kalian? Setelah lihat tangannya kan tercopot. Jadi pada saat itu jam 12 kan, seharusnya dibukakan untuk DPTB kan. Pada saat itu mereka udah menggaungkan, mereka bilang surat yang tadi ibu ini bilang DPTB itu pernyataan itu habis katanya. Jadi kalau gitu kita nggak bisa pilih dong. Pada saat itu masih jam 12 dan saya antriannya masih di bagian depan gitu. Iya dia bilang nggak bisa habis, waduh udah tuh warga pada ricu deh pokoknya. Oke. Kemudian tapi kalian sudah jam 1 itu kemudian TPS ditutup secara tegas oleh KPPS dan kalian tidak bisa memilih pada waktu itu. Iya betul. Tapi mereka tuh kayak nanti sebentar boleh, sebentar enggak. Jadi keputusannya tuh berubah-ubah gitu. Sebenarnya aturan gimana sih Mbak Betty? Kalau misalnya jam 1 memang sudah mencapai jam 1 begitu, tapi antrian masih ada dalam TPS, boleh tidak sih dilanjutkan lagi pemilihan suaranya? Saya kemarin di apartemen Kalibata City. Jadi ketika ada antrian sampai jam 1 harus terlayani sampai selesai antriannya. Kecuali mereka yang baru datang jam 1. Nah, mereka sudah datang sebelum jam 12, tapi akhirnya tidak terlayani dalam kurun waktu 12 sampai jam 1 itu. Iya, betul. Mereka tuh dalam antrian, Mas. Dalam antrian yang 120
120-an orang itu memang harus dilayani. Sampai kapan? Sampai selesai. Terlayani tidak? Setelah keributan itu, ini berarti masyarakat harus ribut dulu baru dilayani dalam TPS, Mbak Betty? Maksud saya, Mas, jangan prejudice dulu. Kita harus tanya dulu kepada KPPS apa Anda yang katanya terjadi sudah ada sebenarnya. data di TPS 89, seperti apa KPPS menyatakan kepada Anda? Jadi mereka Kita terlayani. tidak prejudis, tapi ini adalah masalah serius dikarenakan hak dari masyarakat, Iya. dan Anda sebagai KPU DKI Jakarta, haknya terberangus nih masyarakat. Oh, tidak terberangus karena mereka dapat menggunakan hak Setelah pilih. keributan. Mereka itu rangkaiannya panjang sekali, Mas. 120-an orang datang dalam kurun 12 sampai jam 1. Baik. Dalam logika berpikirnya, 12 sampai jam 1 hanya 1 jam, tentu akan ada perpanjangan ketika ingin melayani mereka sebagai pemilih, sebagai daftar pemilih tambahan. Ada tidak misalnya briefing ke KPPS apabila kita sudah kedatangan juga anggota dari Bawaslu DKI Muhammad Jufri? Ada tidak, Mas, sebenarnya kalau misalnya sudah mencapai jam 1 tapi antrian masih panjang, misalnya 100 orang, kemudian petugas KPPS harus memperpanjang waktu itu, harus mengakomodasi yang sudah datang? Ya. Jadi proses pemungutan suara itu kan dimulai pada pukul 7 sampai pukul 1. Ya. Yang boleh menggunakan hak pilihnya itu adalah, pertama adalah terdaftar dalam DPT. Ya, kalau tidak terdaftar dalam DPT maka dia harus membawa suket atau surat keterangan, KTP elektronik atau surat keterangan. Tapi dia harus memilih pada pukul 12 sampai jam 1. Nah, apabila dia sudah mendaftar, ya sebelum ditutup, sebelum jam 1 maka dia boleh dilayani sampai selesai. Kecuali kalau walaupun dia sudah lewat jam 1. Walaupun lewat sampai jam 1, asalkan pendaftarannya sebelum jam 1. Kecuali kalau sudah jam 1 lewat baru mendaftar, tentu Itu tidak bisa baru dilayani. Iya. Tapi kalau misalnya mendaftarnya sebelum jam 1 yang sudah mereka lakukan, bahkan sebelum jam 12 harusnya dilayani. Oh, itu harus dilayani oleh petugas KPPS, nggak boleh tidak. Sepanjang surat suara masih tersedia. Iya, sepanjang. Tapi yang menjadi masalah kan begini. Memang ada beberapa TPS, bukan hanya TPS Mbak ya, banyak masyarakat yang pada datang pada saat itu ratusan lebih pada pukul 12 itu. Karena ada petugas KPPS tidak memahami proses pemungutan suara. Ada warga, dia terdaftar dalam DPT, tapi tidak membawa C6, tapi dibilang bahwa nanti pukul 12. Nah, sehingga pada pukul 12 jam 1, disitulah numpuk semua. Walaupun dia terdaftar dalam DPT, tapi tidak membawa C6, disuruh juga memilih pada pukul 12. Maka numpuk di situ. Nah, sehingga juga pada saat itu antrian akhirnya surat-suara tidak cukup. Nah, surat tidak cukup itu petugas KPPS agak terlambat juga menyampaikan kepada pemilih. Nanti menjelang penutupan, menjelang pukul 1 baru ketahuan ternyata surat-suara belum habis. Disampaikan mau bergeser ke TPS lain, waktu sudah selesai. Habis. Nah, itu seperti apa, problem Bu Betty, itu problemnya? Iya, jadi kasusnya begini, Mas. Orang itu datang sampai jam 1, kita tidak pernah tahu ada berapa puluh orang akan datang pada saat yang sama. Jam 12 sampai jam 1. DPTB, pengguna daftar pemilih tambahan, adalah mereka yang dapat kita layani hak pilihnya dari jam 12 sampai jam 1. Baik. Ingat, sepanjang surat suaranya masih tersedia. Ya. Nah, kita kalkulasi dong, apakah masih ada pemilih DPT yang akan datang, DPPH, daftar pemilih pindahan, kita kalkulasi. Kalau kemudian KPPS merasa ini ratusan orang nih, ini masih bisa terlayani atau tidak, itu akan diberitahukan kepada mereka. Kadang-kadang ini kasus di saya sendiri ketika ngelihat di di apartemen Kalibata City, ada 4 TPS di situ, Mas. Jadi ada satu TPS yang full loaded gitu. Ketika kita suruh agak geser ke sana. Bisa dong, sepanjang alamatnya sesuai dengan KTP elektronik. Baik, kita akan lanjutkan seusai jeda pariwara berikut ini, tetaplah bersama kami. Akan kembali, Niki Kesi ada yang ditanyakan untuk KPU DKI Jakarta. Yang saya pertanyakan, kenapa kita datang ke situ, terus kan dibilang katanya surat DPTB itu habis kan? Setelah habis, jadi kita tidak boleh memilih lagi setelah habis itu kertasnya, fotokopinya. Iya, jadi perlu saya sampaikan dalam putusan Mahkamah Konstitusi disebutkan, ini belajar dari Pilpres 2014, terutama untuk DKI Jakarta, Mas, pengguna DPTB itu sangat tinggi, sehingga kami belajar dari situ memastikan, kalau dulu kan hanya tunjukin ini KTP saya, dicatat sebagai pemilih. Sekarang kami pengen punya alat bukti, adalah dengan surat pernyataan DPTB. Mahkamah Konstitusi bilang, pengguna DPTB itu harus sama dengan datanya. Jadi kalau misal data pemilih DPTB tidak sama dengan penggunanya, tentu di lapangan menjadi begini. Kami harus pastikan bahwa yang mendaftar sebagai DPTB itu dapat menggunakan Satu TPS haknya. ada berapa surat pernyataan DPTB, Mbak Betty? Jadi berkaca pada Pilpres 2014, karena ini adalah surat keputusan dari KPU DKI,
sebagai alat kontrol kami sekitar 20-an Mas setiap TPS, tapi di tiap TPS kami ada pool. Kalau misalnya kurang, itu akan di pool dari kelurahan untuk datang ke TPS-TPS yang mana yang Jadi kurang. satu TPS hanya ada 20 surat pernyataan DPTB. Betul. Kita dengar tadi padahal antriannya mencapai 100 lebih. Betul. 100 lebih. Baik, kita nanti akan minta tanggapan dari Bawaslu DKI Jakarta setelah Headline News pukul 14 waktu Indonesia Barat berikut. Dan Niki tadi sudah mengatakan bahwa mereka tidak bisa memilih dikarenakan menurut petugas KPPS surat pernyataan daftar pemilih tambahannya habis. Nah tadi KPU DKI Jakarta mengatakan bahwa setiap TPS memiliki jatah surat pernyataan daftar pemilih tambahan atau DPTB ini 20. Masalahnya 20 ini kurang untuk TPS-TPS di mana di situ banyak warga yang belum masuk dalam DPT. Bagaimana Mas melihat terkait dengan alokasi 20 surat pernyataan DPTB per TPS? Ya, kita memang mempertanyakan juga kepada teman-teman KPU, dasar 20 itu dari mana? Ya, karena kalau kita melihat banyaknya surat keterangan yang dikeluarkan oleh Dukcapil, kemudian adanya beberapa warga yang sudah disampaikan oleh Dukcapil bahwa dia belum mengeluarkan KTP fisik, ya, ataukah dia tidak terdaftar dalam DPT tapi dia punya KTP asli, maka seharusnya dari awal diantisipasi. Baik. Ya, kalau 20 itu saya mau mempertanyakan dulu teman-teman PKTU, 20 itu kenapa? Padahal kita menganggap bahwa itu ada. Kalau tadi Mas Jufri juga mengatakan kurang antisipasi, betul kurang antisipasi? Kalau demikian adanya harusnya Bawaslu memberitahukan kepada kami jauh-jauh hari. Jadi angka pengguna suket yang direkap oleh Dinas Dukcapil yang sampai ke tangan kami per tanggal 2 Februari itu ada sekitar 57.000 se-DKI Jakarta. Kita itu punya 13 ribuan TPS, katakanlah kita pukul rata Mas. 60.000 dibagi 13 ribuan TPS itu kan sekitar tidak sampai 20 sebenarnya. Oleh karena itulah kami berasumsi kira-kira 20, tapi toh ada di pool di tingkat kelurahan. 100 itu paling sedikit. Kalau misalnya kurang, PPS itu dapat mengkopi kembali begitu. Jadi dapat mengkopi atau dapat minta ke kelurahan untuk disalurkan surat pernyataan itu, Mbak? Jadi surat pernyataan daftar pemilih tambahan itu tiap TPS ini ada Mas. Kalau misalnya KPPS kami nanti akan koreksi ya Mbak, akan evaluasi apakah KPPS itu segera nelfon PPS-nya begitu. Kemarin Niki yang dialami seperti apa? Setelah dikatakan Mbak, mohon maaf nih surat pernyataan DPTB-nya habis. Mereka bilang kita nggak bisa coblos karena surat DPTB tambahannya itu habis katanya gitu. Terus mereka nggak ada inisiatif untuk telepon ke kelurahan seperti Mbak bilang gitu. Nggak ada inisiatif nggak untuk ada. telepon ke Jadi kelurahan. mereka udah bilang pokoknya itu udah habis nggak bisa dikopi. Katanya seperti Jangan-jangan ini adalah hanya karena kurang sosialisasi Mbak Betty kepada petugas KPPS? Beberapa kami membuka diri ya bahwa ada persoalan ini terhadap sumber daya manusia KPPS gitu ya, karena KPPS itu adalah mereka yang orang baru Mas, ini rata-rata banyak orang baru karena ada ketentuan oleh KPU RI tidak boleh menjabat 2 kali masa periode untuk KPPS. Jadi dan kami sudah BIMTEK sebenarnya. Untuk KPPS 1, 2, dan 4. Anda menganalisa, mendiagnosa seperti apa permasalahan surat pernyataan DPTB ini? Di satu sisi orang-orang baru, dikarenakan tidak boleh menjabat 2 kali KPPS, di sisi lain mereka pukul rata 20 per TPS, dan tidak ada inisiatif dari petugas TPS untuk meminta surat pernyataan DPTB tambahan. Ya, memang kita mengakui bahwa ada ketidakpemahaman teman-teman KPPS pada saat melakukan pemungutan suara. Bukan hanya persoalan masalah ketentuan DPTB ya, tetapi ada juga orang yang petugas KPPS tiba-tiba saja melaksanakan pemungutan suara tanpa menghitung surat-suara yang diterima berapa. Karena ada saya temukan di Tebet, surat-suara yang diterima hanya 146, kemudian pemilihnya lebih dari 300. Berjalan pemungutan suara, jam pukul 10 baru ketahuan, ternyata kurang. Baru dia melakukan koordinasi ke PPS. Itu kan butuh waktu lagi. Nah, itu semua. Nah, terkait dengan masalah ketentuan DPTB itu tadi, seharusnya teman-teman KPU tidak ada alasan bahwa ini ketidakpemahaman. Kan ada, ya itulah yang namanya tugas, bagaimana memberikan penjelasan kepada petugas KPPS harus memahami tata cara. Kalau alasan seperti itu ya tidak bisa, karena memang ini melaksanakan tugas untuk melakukan proses pemungutan suara. Harus betul-betul orang memahami dan banyak sosialisasi kepada petugas KPPS. Karena ini ada ancaman pidananya Mbak ya. Setiap orang yang dengan sengaja menghilangkan hak pilih warga, ini bisa kena pidana. Kalau sengaja melakukan hak pilih warga. Mbak Betty silahkan.
saya begini ya, ada pengawas TPS Mas, tidak ada rekomendasi dari pengawas TPS di TPS 89. Kejadian itu, tidak ada rekomendasi sama sekali dari pengawas TPS di TPS 89. Jadi KPPS, kan ada pengawas TPS nih sekarang, officially punya negara untuk mengawasi, dan kemudian tidak ada rekomendasi, dan kemudian kami, kalau Mas bilang tadi tidak dapat menggunakan hak pilih, dua-dua Mbak ini sudah menggunakan hak pilih ketika itu. Setelah perjuangan melalui kerusuhan itu tadi. I'm not sure, nanti aku tanya dulu kepada KPPS-nya. Sambil Anda nanti juga memastikan, kita kemudian ingin melangkah ke depan. Nanti masih ada second round, pilkada putaran kedua untuk DKI Jakarta. Saya akan tanya terlebih dahulu, untuk warga yang sudah terdaftar dalam DPT, tapi sampai dengan H-1 tidak mendapat C6, apa yang harus dilakukan? Untuk putaran kedua, kami tidak akan ada pemuktahiran data pemilih, coklit dari rumah ke rumah. Yang ada adalah DPT putaran kedua adalah DPT putaran pertama, ditambah DPTB, ditambah potensial DPTB, suket, dikurangin pemilih yang TMS, Ini tidak artinya memenuhi untuk syarat. putaran kedua Kalau mereka ada otomatis putaran masuk. kedua, kalau ada putaran kedua. DKI Jakarta kemungkinan besar versi quick count-nya ada putaran kedua, ini artinya mereka otomatis masuk ke dalam DPT. Betul. Nanti Mas, Mbak, sebelum ditetapkan menjadi daftar pemilih tetap putaran kedua, ada namanya daftar pemilih sementara. Please cek, jangan sampai ntar di ujung nih kayak sekarang. Ceknya gimana Mbak caranya? Online Mas. Jadi ada kpu.go.id, ada sistem informasi data pemilih namanya. Nanti tinggal dimasukin NIK-nya apakah terdaftar atau tidak. Oke, nah ini kalau misalnya untuk warga yang belum terdaftar dalam DPT, kemudian dia sudah memiliki KK dan juga IKTP, apa yang harus dilakukan? Itu tadi potensial DPTB adalah mereka yang tak terdaftar dalam DPT tapi punya IKTP atau suket Dinas Kependudukan yang menyatakan mereka ini ada dalam database kependudukan DKI Jakarta. Ini artinya otomatis mereka nanti akan terdaftar. Betul. Dikarenakan ada juga beberapa pengalaman ini terlepas dari siapa memilih siapa, itu bukan hal yang penting. Yang jelas adalah warga negara di sini suaranya harus dilindungi. Betul. Ada juga pernyataan yang mengatakan bahwa nama saya tidak terdaftar dalam DPT, tapi saya sudah mengurus surat dukcapil saya, surat keterangan itu tadi, sambil saya bawa kakak saya, ternyata tetap saja ditolak. Itu adalah prasyarat DPTB, Mas. Jadi saya harus clear. DPTB adalah pemilih tak terdaftar dalam DPT. Prasyaratnya harus membawa IKTP atau suket Dinas Kependudukan disertai dengan KK untuk DKI Jakarta. Satu lagi persyaratannya sesuai dengan alamat yang tertera dan sepanjang ketersediaan surat suara masih ada. Itu dalam Undang-Undang 10 2016. Apa kemudian evaluasi Anda, Mas Jufri, agar nanti kejadian seperti yang dialami oleh Niki dan Kezia ini tidak terjadi lagi di putaran kedua? Ya, tentu kami berkoordinasi dengan KPU untuk memperbaiki proses pemungutan suara agar memastikan juga nanti surat suara yang dicetak itu betul-betul sudah mengakomodir bagi warga yang masuk dalam DPTB. Jangan sampai nanti mencetak suara-suara berdasarkan DPT yang sekarang tentu akan kekurangan. Tapi sudah dimasukkan tadi bahwa DPT untuk putaran kedua jika ada, maka ditambah penambahannya adalah DPTB, kemudian potensial DPTB, Nah, mudah-mudahan itu kita tahu lebih awal berapa jumlahnya supaya kita kalkulasi nanti cetak suara sesuai dengan itu. Jangan sampai kekurangan seperti itu. Yang pertama adalah ini bukan masalah surat suara sebenarnya. Surat suara banyak sisanya di KPU, tetapi masalah daftar DPTB, surat pernyataan DPTB. Saya kira itu perlu dianalisa supaya untuk persediaan jangan 20, karena banyak petugas KPPS tidak memahami bagaimana caranya kalau habis. Kalau dia paham mungkin agak mudah. Sekali lagi Mbak, kalau misalnya dalam TPS tersebut DPTB-nya habis, surat pernyataan DPTB-nya habis, petugas KPPS ini harus ngapain? Tadi prasyarat sudah dilihat, misalnya Mbak Niki lihat, aku udah punya nih yang harus menjadi syarat dari saya sendiri. Surat pernyataan sudah habis misalnya, maka KPPS harusnya ya Mas ya. Nanti kita cross check, telepon TPS. Surat pernyataan sudah habis, tolong di drop ke TPS itu langsung itu Mas, karena ada petugasnya. Bukan mengatakan bahwa mohon maaf habis Anda tidak bisa memilih, tapi harus telepon ke PPS lebih dahulu tingkat kelurahan. Sepanjang surat
suaranya masih tersedia. Sepanjang surat suaranya Betul. masih tersedia. Ini artinya Betul. tidak ada alasan untuk mereka tiba-tiba mengatakan menolak pemilih dikarenakan surat pernyataan habis, mereka harus telepon dulu. Betul, karena tidak ada jenis kelamin surat suara dari jam 12 sampai jam 1. Semua pemilih yang ada, apakah DPT, daftar pemilih pindahan, atau daftar kayak Mbak ini, daftar pemilih tambahan, itu dapat kita layani. Anda tadi mengatakan surat suara tidak memiliki jenis kelamin, ini artinya surat suara sisa masih Sepanjang bisa tersedia, digunakan. Sepanjang betul. tersedia masih bisa digunakan. Betul. Kalian melihat surat suaranya masih banyak tidak? Setumpuk ya. Saya sempat rekam kok itu, masih ada setumpuk. Di rekaman Anda ada setumpuk dan masih tidak ada digunakan. Iya. Mbak Betty. Sudah digunakan, Mas, 130-an sudah orang digunakan menggunakan setelah kita mengadu urat ya. Seperti itu. Harusnya aturannya seperti apa sih Mbak? Apakah surat sisa DPT misalnya kemudian bisa digunakan untuk pencoblosan mereka yang masuk dalam daftar pemilih tambahan? Bisa tidak? Bisa sepanjang surat suara masih tersedia. Kalau tidak tersedia, maka tadi saya sebutkan tadi, MK bilang data pemilih DPTB itu harus sama dengan pengguna DPTB-nya. Jadi KPPS itu harus meyakinkan dulu, saya dapat melayani Anda, ada berapa calon DPTB di sini, berapa sisa surat suara yang ada. Terakhir Mbak Betty, apa kemudian evaluasi dari KPU DKI Jakarta agar hal-hal seperti ini tidak terjadi kembali di second round nanti? Pertama, terkait dengan petugas kami, KPPS, kami menyadari harus betul-betul memahami bagaimana melayani DPT, DPPH, pindah memilih, atau DPTB, seperti Mbak yang tak terdaftar misalnya. Lalu bagaimana cara membungkus logistik setelah dari TPS naik nanti kepada tingkat kecamatan. Dan yang ketiga, kami berharap pemilih juga proaktif untuk mencek apakah dirinya sudah terdaftar atau belum sebelum DPT kami tetapkan. Baik, terima kasih. Terima kasih atas waktunya Niki, Kesia, Mbak Betty, dan juga Mas Yufri atas waktunya. Demikianlah perbincangan kami pemirsa untuk saat ini. Kita harapkan semoga nanti di pilkada putaran kedua, baik di DKI maupun di daerah lain, tidak terjadi lagi hal-hal di mana masyarakat tidak bisa memilih dikarenakan masalah administrasi. Saya Rory Asyari akan kembali usai jeda berikut ini.